Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan masalah penugasan. Itu menugaskan seorang petugas untuk suatu pekerjaan. Jadi ini hubungannya adalah satu-satu ya. Satu petugas menangani satu pekerjaan. Jadi nggak mungkin dalam hal ini satu tugas itu menangani beberapa tugas ini ya. Jadi ini satu-satu. Ini adalah ilustrasinya. Jadi seorang operator dia akan ditugaskan untuk mengoperasikan suatu mesin. Kemudian kita punya informasi biaya operasional seorang operator apabila dia mengoperasikan suatu mesin ini ya. Karena berkaitan dengan biaya, maka akan kita minimalkan biaya operasionalnya itu. Ini adalah informasi. Tabel berikutnya adalah informasi berkaitan dengan operator dan mesin dan biaya untuk operasionalnya ini ya. Ada 14, ada 23 dan selanjutnya adalah satuan mata uang misalnya seperti itu. Kalau dilihat dari tabel ini kan kita akan meminimalkan biaya operasi atau biaya mengoperasikan mesin oleh seorang operator. Sepintas kita seakan-akan bisa menentukan solusinya itu ya. Jadi kalau kita minimalkan berarti operator 1 itu menangani mesin 1 kan dia paling minimal. Oke. Dan operator 2 ternyata dia juga menangani mesin 1 yang paling minimal. Operator 3 itu di mesin yang keempat. Dan operator keempat dia mesin ke-1 juga. Nah, dengan begitu seakan-akan mesin 1 itu bisa ditangani oleh 3 orang. Ya memang bisa, tapi tentu tidak dalam waktu yang bersamaan karena ada 4 mesin yang harus ditangani dan ada 4 operator yang akan menangani. Jadi ini adalah satu-satu. Jadi kemungkinannya akan banyak dia. Akan ada banyak sekali kemungkinan solusi dari penugasan dari seorang operator untuk mengoperasikan suatu mesin. Oke. Ini adalah modelnya, yaitu meminimalkan Z, dan Z adalah jumlah dari CIJ XIJ. CIJ-nya itu berkaitan dengan biaya, tergantung dari di tabel itu ya. Itu tabel apa? Kalau dia tabel biaya, CIJ-nya adalah biaya. Oh, itu adalah tabel waktu, kalau CIJ adalah waktu. Jadi tergantung dari persoalannya nanti. Syaratnya adalah jumlah XIJ itu sama dengan 1 untuk J yang berjalan dari 1 sampai dengan M. Ini maksudnya adalah bahwa kita lihat ini untuk I sama dengan 1 sampai dengan M ini. Berarti I adalah baris. Misalnya saja operator 1. Oke. Di operator 1 ada nanti kita punya X11. Yaitu adalah operator 1 menangani mesin 1 karena XIJ itu bernilai 0 jika operator I tidak menangani mesin J. Bernilai 1 jika operator I itu mengoperasikan mesin J. Ya. Karena itu kita punya nanti X11 untuk operator 1 menangani mesin 1, ya dan tidaknya itu nanti kan. Terus kemudian ada X12, X13, X14. Nah, kendala pertama ini berkaitan dengan itu, yaitu X11 plus X12 plus X13 plus X14 dan dia sama dengan 1. Maksudnya apa? Karena nilai XIJ adalah 0 atau 1, sedangkan jumlah dari XIJ untuk dalam satu baris atau dalam satu operator itu adalah juga 1. Ini maknanya adalah bahwa operator 1 hanya menangani satu mesin itu ya. Dan juga untuk operator 2, 3, dan 4 sampai dengan operator M. Dan kendala berikutnya, jumlah XIJ sama dengan 1 untuk J yang berjalan dari 1 sampai dengan M ini ya. Maaf, yang I-nya berjalan dari 1 sampai dengan M ini ya. Jadi nanti ini berkaitan dengan mesinnya. J adalah mesin, yaitu mesin 1, J sama 1, maknanya adalah I-nya jalan, maka I berarti operatornya. Jadi artinya adalah kalau J-nya 1, kita punya X11, X21, X31, X41. Berarti itu operator 1 menangani mesin 1, ditambah operator 2 menangani mesin 2,
ditambah dengan operator 3 menangani mesin 3 ditambah dengan operator 4 menangani mesin 4. Kalau dia sama dengan 1, sementara X-nya bernilai 0 dan 1, maka seperti yang tadi, bahwa mesin 1 hanya dioperasikan oleh satu operator. Itu maksudnya dari kendala yang kedua. Gitu ya. Oke. Jadi XIJ 01 jika operator I mengoperasikan mesin J, gitu ya. XIJ itu bisa biaya yang dikeluarkan apabila operator I mengoperasikan mesin J. Z-nya adalah biaya total operasionalnya, gitu ya. Nanti kita akan meminimalkan biayanya. Nah, itu. Oke, ini beberapa sifat dari model penugasan. Yang pertama, di dalam model penugasan itu banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Ini sama dengan kemarin ya, transportasi itu banyaknya sapi itu sama dengan banyaknya demand. Jumlah sapi sama dengan jumlah demand. Ini juga sama. Di masa penugasan ini penugasan adalah kasus khusus dari transportasi, itu demand-nya itu masing-masing satu. Kemudian sapinya juga masing-masing satu, sehingga dia adalah satu-satu. Dan jumlahnya juga seimbang atau setimbang, maka jumlah baris dan jumlah kolom itu sama. Ini ya. Dan yang kedua, ini penugasan satu-satu, sehingga variabel pada penulisannya ada N. Nah ini kan, ini variabelnya adalah penugasan adalah satu-satu, sehingga variabel pada solusi ada N. Ya kan, karena ada N, anggap aja ada N tugas dan ada M petugas, ada N tugas. Ya kalau cari solusinya kan satu-satu, maka cuma ada N variabel basis ini ya. Nah, sehingga sebenarnya masalah penugasan itu dia selalu di-generate ini ya. Kenapa? Karena variabelnya sudah banyak, cuma kendalanya juga banyak. Kendalanya ada M plus N, tapi variabel basisnya cuma N saja, gitu ya. Kemudian jumlah total dari penyelesaian yang mungkin dari N kali N adalah N faktorial. Anda lihat itu. Jadi kalau kita punya tadi 4 operator dan 4 mesin, kita punya 4 faktorial solusi yang mungkin. 4 faktor itu berapa? 4 faktor itu adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4. Berarti 2 kali 3 kita punya 6 kali 4 24. Jadi ada 24 solusi yang mungkin ya. Tapi nanti kita pilih yang optimal, itu yang meminimalkan biayanya. Kalau ini berkaitan dengan biaya. Anda lihat lagi, kalau N-nya itu 4, ya cuma 24, N-nya 5, itu cuma berapa? 120. Ya. Kalau N-nya 6, nah 120 kali 6. Kalau N-nya 10, lebih banyak lagi, sehingga kalau N-nya 100, lebih 100 faktorial itu sangat banyak. Artinya apa? Bahwa ketika kita selesaikan dengan memilih sederhana itu dan memilih yang di baris 1 pilih kolom yang paling minimal itu ya. Nah, baris 2 juga demikian, itu akan sangat banyak sekali kemungkinannya. Apalagi kalau 100 baris dan kolom, maka ada 100 faktorial itu sangat banyak sekali. Ini ya. Jadi kalau ukuran N kali N dengan N-nya besar, maka dia akan sangat banyak sekali solusi yang mungkin. Ini adalah metodenya. Yang pertama adalah enumerasi, yaitu kita coba satu-satu dia. Maka ada N faktorial alternatif penyelesaian besar, sangat besar. Ingat di situ N-nya besar nih ya. Bisa juga kita pakai metode transportasi. Transportasi adalah M plus N min 1. Karena M sama dengan N, maka kita punya 2M min 1. Itu variabel basis. Padahal di dalam model penugasan ini, kita cuma butuh M variabel saja, variabel basisnya. Sehingga dia terjadi degenerate. Artinya banyak variabel basis yang bernilai 0. Gitu ya.
Pakai metode simplex bisa. Ketika transportasi kita gunakan metode simplex, maka terjadi degenerate. Oke, ketika model penugasan kita selesaikan dengan metode transportasi, dia degenerate. Sehingga kalau penugasan menggunakan simplex juga akan terjadi degenerate yang mungkin lebih baik lagi variable basis yang bernilai 0. Nah, ini ada metode Hungaria, itu metode yang paling efisien untuk masalah penugasan. Metode Hungaria ditemukan oleh diperkenalkan oleh orang Hungaria, metode awalnya. Nanti kita lihat. Bisa juga pakai metode yang lain seperti misalnya Brand and Spoon, ini bisa juga nanti. Tapi yang efisien adalah metode Hungaria. Metode Hungaria ini adalah prosesnya atau diperolehnya metode Hungaria ini ya. Jadi dari Deconic dia melakukan generalisasi, kemudian Evergore itu menerapkan untuk masalah transportasi. Ini adalah orang-orang Hungaria yang memiliki ide berkaitan dengan metode Hungaria itu. Deconic generalisasi dan Evergore itu menerapkan untuk masalah transportasi. Kemudian oleh H.W. Kuhn ini masalah ini diterapkan untuk masalah penugasan, dan ternyata metode Hungaria ini tepat sekali atau efisien digunakan untuk metode Hungaria karena memang sederhana. Nah, nanti Anda lihat seberapa sederhananya metode Hungaria ini ya. Maka karena untuk menghargai penemuan dari atau ide dari Deconic dan Evergare ini, maka Kuhn ini memberi metode yang dia terapkan di masa penugasan dengan metode Hungaria. Oke, ini adalah teorema dari Deconic dan Evergare ini ya. Jadi jumlah maksimal elemen 0 independen dalam matriks bujur sangkar M. Saya ulangi lagi, jumlah maksimal elemen 0 independen, ini 0 independen ya, dalam matriks bujur sangkar M itu sama dengan jumlah minimal garis yang dibutuhkan untuk menutupi semua elemen 0 pada matriks tersebut. Maksudnya seperti ini, 0 independen itu adalah 0 yang dia itu sendirian di dalam baris dan kolomnya. Kalau ada 0 yang lain, dianggap bahwa 0 yang itu bukan 0 independen, dianggap dia bukan 0. Jadi dia adalah sendiri di baris dan kolomnya. Kalau berkaitan dengan penugasan, dia adalah calon solusinya karena dia sendirian di baris dan kolomnya. Dia mewakili baris dan kolomnya. Nah, ingat ketika di masalah program linear ya, setiap kendala dia diwakili oleh satu variabel basis. Oke? Setiap kendala diwakili oleh satu variabel basis. Nah, di masalah penugasan ini, kendalanya ada di baris dan di kolomnya ada kendalanya. Jadi kendalanya ada, kalau barisnya ada M berarti ada M kendala, kolomnya ada M berarti ada M kendala juga, berarti ada M plus M atau 2M kendala. Nah, setiap kendala diwakili oleh variabel basis untuk masalah program linear, maka ada 2M variabel basis. Tapi di penugasan, setiap baris dan kolom cuma ada satu, sehingga kita hanya punya M variabel basis. 0 independen ini akan mewakili mewakili dari variabel basis tersebut. Nah, dia adalah independen atau dia adalah sendirian di baris dan kolomnya, atau dia mewakili baris dan kolom itu sebagai solusi. Maka dia adalah variabel basis, ini ya. Nah, ini sama dengan jumlah elemen 0 independen pada bujur sangkar maksimal ya, banyaknya 0 independen maksimal dari suatu matriks bujur sangkar itu sama dengan jumlah minimal. Perhatikan, minimal garis yang dibutuhkan untuk menutupi semua elemen 0 pada matriks tersebut. Maksudnya adalah, kalau di dalam matriks itu ada banyak 0, maka kita tutupi dengan garis. Nah, garis yang bisa menutupi, garis paling sedikit yang bisa menutupi elemen 0 yang ada di matriks, maka
garis itu menyatakan jumlah garis menyatakan jumlah elemen nol independen. Jadi kelihatannya sederhana, kita terapkan sederhana, tapi menemukannya ini memang tidak sederhana ini ya. Oke, ini adalah teorema Koenig-Evergare yang dipakai untuk metode Hungaria. Dan ini kita gunakan sifat matrik bahwa jika semua elemen pada sebarang garis itu maksudnya bisa baris, bisa kolom ya. Nah, mungkin saya jelaskan lagi yang di teorema itu nanti. Minimal garisnya itu adalah dia menutupi elemen nol untuk di suatu kolom atau di suatu baris ya. Jadi garisnya di teorema di atas itu bukan garis yang dia bisa diagonal, enggak. Dia cuma bisa dia horizontal atau vertikal. Kalau horizontal dia menutupi di barisnya, kalau vertikal dia menutupi di kolomnya gitu ya. Oke. Nah, yang sifat matrik, jika semua elemen pada sebarang garis, yaitu baris atau kolom, dalam satu matrik biaya, ini cost atau matrik tadi ya, dalam masa penugasan, ditambahkan atau dikurangi dengan jumlah yang sama, akan diperoleh masa penugasan yang ekuivalen. Maksudnya, kalau dalam satu garis, atau satu baris, misalnya baris satu, ini kita kurangi dengan 5 semuanya, gitu ya, maka nanti hasilnya matriknya adalah ekuivalen. Maksud dari ekuivalen adalah bahwa solusi di matrik yang sudah kita kurangi itu juga solusi di matrik yang sebelumnya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kita bisa kita lakukan untuk semua baris maupun semua kolom ya, pengurangan itu. Sehingga akan muncul nilai 0 itu sebenarnya. Nah, 0 itu kita cari 0 yang kita garisi sehingga kita tahu berapa 0 independennya. Itu sebenarnya idenya seperti itu ya, metode Hungaria itu. Nah, kita lihat mungkin lebih detailnya lagi. Nah, ini metode Hungaria. Langkah pertama, Anda lihat, identifikasi nilai minimal pada setiap baris. Kita lihat baris dulu ya kan. Dan kurangan nilai itu pada setiap nilai di baris masing-masing. Jadi maksud dari langkah 1, di setiap baris kita punya nilai, katakanlah baris pertama kita punya nilai minimalnya adalah 3, maka semua elemen di baris pertama tadi dikurangi dengan 3, sehingga pasti yang elemen yang terkecil tadi 3 akan jadi 0. Berarti dia adalah calon solusi sebenarnya. Oke, dia adalah mewakili baris itu sebenarnya. Oke, jadi ini seperti di program NIR ya, kita menambahkan variabel variabel stack atau artificial itu ya sebagai solusi awal. Nah, ini sama dengan ini kita nolkan sehingga kita punya calon solusi atau variabel yang mewakili barisnya, karena kita kurangkan di barisnya, sehingga setiap baris akan punya 0, maka setiap baris akan punya wakil solusinya. Oke. Kedua, ini kita lakukan untuk kolomnya, sehingga kita akan punya wakil kolomnya itu nilainya 0. Di setiap kolom kita punya nilai 0. Kita wakil solusi juga. Nah, nanti sebenarnya kalau ini 0-nya berbeda tempat semuanya, pasti kita punya berapa 0? Anggap saja per baris 1 per kolom 1 kita punya 2M kolom, 2M0 sebenarnya. Tapi kita butuhnya adalah berapa? Iya, kita juga butuh M kolom, M0 independen gitu ya. Dan nanti kita akan mereduksi. Oke, kita lihat atau menambah tergantung dari uji optimalitas kita nanti. Oke, bisa ulangi lagi. Yang pertama adalah identifikasi nilai yang paling kecil di setiap baris dan mengurangi nilai itu di setiap baris, di masing-masing baris. Jadi kalau baris pertama nilai minimalnya 3, maka baris pertama dikurangi dengan 3 semuanya. Baris kedua itu nilai minimal adalah 10, maka baris kedua dikurangi dengan 10 semuanya, gitu ya. Sehingga muncul 0 di setiap barisnya. Nah, kedua ini dilakukan untuk kolomnya. Sehingga setiap baris, setiap kolom itu sudah ada wakil 0. Berarti kita sudah punya solusi awal. Sekarang kita akan uji seperti metode sudah kita uji optimal enggak gitu ya. Oke. Nah, langkah 3 kita identifikasi penugasan optimalnya. Nah, ini yang tadi metode Evergare Connect tadi ya.
itu sket garis horizontal atau vertikal pada matrik untuk menutupi semua nilai 0. Jadi nilai 0 hasil dari dua langkah pertama tadi itu kita tutupi dengan garis. Tapi jumlah garisnya harus minimal, gitu ya. Sehingga kalau kita punya garis yang minimal, maka kita punya sebanyak itu 0 independen, gitu ya. Oke. Yang 3 ini cuma garisi saja, gitu ya. Tapi garisnya yang minimal. Oke. Nah ini jumlah garis, apabila jumlah garisnya sama jumlah kolom, bisa juga jumlah baris sama saja, karena baris dan kolomnya sama. Jumlah garis sama jumlah kolom, maka dia sudah optimal dan berhenti. Maksudnya apa? Kita sudah punya nilai 0 independen sebanyak kolom, sehingga kita sudah punya solusinya sudah optimal, karena dia mewakili baris dan kolomnya sebenarnya. Oke? Kalau belum optimal, kita ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah pilih elemen terkecil yang tidak tertutup garis. Jadi tadi matrik tadi kita sudah menggarisi untuk menutupi nilai nolnya. Garisnya adalah yang minimal garisnya. Oke, sekecil mungkin garisnya itu ya, jumlah garisnya. Sehingga saja ada yang belum tertutupi. Nah, yang elemen yang belum tertutupi tadi ada banyak kan? Anda cari yang paling kecil. Kalau sudah ketemu, maka kurangkan nilai itu pada elemen yang tidak tertutup garis, kurangi dengan elemen terkecil tadi. Oke. Kemudian kalau ada elemen yang bertemu dua garis nanti irisan dari dua garis, maka tambahkan dengan nilai itu. Oke. Jadi kalau dia Anda lihat di situ elemen terkecilnya, karena elemen kecilnya ada 3 itu ya. Maka elemen yang tidak ditutupi garis dia Anda kurangi dengan elemen itu. Kalau dia tertutupi garis sekali tetap tidak berubah. Kalau tertutupi garis 2 kali maka dia Anda tambahkan dengan elemen tadi. 3 ya, yang bertemunya 2 garis itu silang antara vertikal dan horizontal, maka dia akan ditambah dengan elemen yang terkecil tadi. Setelah itu, Anda punya solusi baru sebenarnya. Nah, solusi baru itu harus kita uji lagi, maka kita ke langkah 3 lagi. Jadi ini muter seperti itu saja. Ini sama dengan di penugasan. Kalau di penugasan, Anda punya solusi awal dengan penugasan. Transportasi, Anda punya solusi awal dengan beberapa metode, setelah itu Anda uji. Optimal belum, maka Anda akan ubah solusinya dan Anda uji lagi itu ya. Ini juga sama. Di sini kita lakukan pengurangan garis, bukan pengurangan, ini mengurangi elemen garis tadi ya, dengan teorema equivariant tadi dengan teori di matrik tadi ya. Kita kurangi di kolomnya, kita kurangi di barisnya dulu, baru di kolomnya. Kita akan punya wakil solusi di setiap baris dan kolom. Sehingga kita punya solusi awal, maka kita akan melakukan uji sama dengan penugasan tadi ya. Di transportasi di programnya juga sama ya. Oke, ini Anda ulangi sampai banyaknya garis sampai jumlah kolom, berarti sudah optimal. Nah, kalau kasus memaksimalkan tadi adalah kasus meminimalkan. Kalau kasus memaksimalkan, maka Anda tambah dengan langkah awalnya itu langkah 0 ya. Itu semua elemen di dalam matrik, yaitu cos tadi, atau kalau ini maksimal berarti bukan cos, laba saja ya. Laba tadi Anda kurangi Anda kalikan dengan min 1. Kalau Anda kalikan dengan min 1, maka persoalannya sudah menjadi meminimalkan. Karena sudah meminimalkan persoalannya, maka Anda gunakan metode Honoraria seperti yang ada sebelumnya, yaitu Anda meminimalkan. Selesai. Sama, cari yang paling minimal sama. Yang paling negatif, iya, yang paling negatif berarti itu ya, sama. Jadi prosesnya kalau sudah meminimalkan persis seperti yang tadi, tidak beda sama sekali. Jadi kalau kasus memaksimalkan, cuma nambah satu proses, yaitu semua elemen dalam matrik Anda kalikan dengan min 1 akan selesai. Dia menjadi kasus meminimalkan. Oke.
Ini contohnya. Nah, ini contohnya ada 4 operator dan ada 4 mesin. Itu adalah cost-nya. Yang pertama kita lihat di baris pertama. Yang minimal berapa? 14. Maka baris pertama itu kita kurangi dengan 14 semuanya. Gitu nanti ya. Baris kedua itu 25 yang minimal. Maka kurangi dengan 25 semuanya. Baris ketiga ada 15 yang minimal. Maka kurangi dengan 15 semuanya. Baris keempat 13, maka di baris keempat dikurangi 13 semuanya. Kita lihat. Ini adalah nilai minimal di setiap barisnya. Dan Anda kurangi, maka saya punya ini adalah matrik hasil pengurangan. Anda lihat di situ. Wakil dari barisnya ada 4. Oke. Sekarang kita lakukan untuk kolom. Di kolom pertama sudah di kolom pertama yang benar adalah 0, maka sudah tidak berubah karena 0 kan dikurangi 0 kan tidak berubah. Atau dia sudah punya wakil solusi di kolom pertama. Kolom kedua belum ada. Yang benar adalah 7. Maka dikurangi dengan 7 semuanya. Kolom yang ketiga 9. Dikurangi dengan 9 semuanya. Kolom yang keempat sudah ada 0, maka dia tidak berubah. Ini ya. Jika kita punya matrik berikutnya, Anda lihat di situ, setiap baris dan kolom punya wakil solusi. Oke. Kemudian kita akan melakukan, kalau sudah punya solusi awal, kita lakukan uji optimalitas. Kira-kira berapa garis yang bisa Anda gunakan untuk menutupi 0 itu? 4 garis bisa pasti kan, karena 4 kan kolom semuanya sudah 4, tertutup semuanya. Tapi bisa nggak kurang dari itu? Nah, kita lihat. Misalnya aja di kolom 1 garis. Nanti Anda menggaris itu yang banyak nolnya. Di kolom 1 kan ada 3 nol, maka Anda garis dulu di situ. Maka kita punya garis di kolom 1. Nah itu, kolom 1 Anda tutup, maka tinggal 3 nol. Maka di baris yang ketiga Anda garisi itu. Maka kan karena ada 2 nol kan Anda garisi. Maka Anda akan kolom 2 akan baris yang ketiga akan tertutup garis. Ya. Kemudian kan tinggal 1 ya, Anda bisa kolom baris 1 boleh atau kolom 3 boleh untuk menutupi 0 ya, tinggal 1. Sehingga ada berapa banyak garisnya? Cuma ada 3. Kita lihat. Nah, cuma ada 3 garis. Sehingga kita hanya cuma punya 3 nol independen. Gitu ya. Nggak mungkin kita punya 4 nol independen. Nol independen itu ya nol yang sendirian di baris dan kolomnya gitu ya. Maka ini belum optimal. Karena belum optimal, maka langkahnya adalah di yang tidak digarisi itu elemen terkecil berapa? Ada 2, ada 14, ada 10, ada 5. Terkecil adalah 2. Oke? Maka yang elemen yang tidak tertutup garis Anda kurangi dengan 2 semuanya. Belum optimal ya. Nah, ini 2. Anda kurangi yang tidak tertutup garis, Anda kurangi dengan 2 semuanya. Maka akan muncul 0 itu lagi kan. 2 menjadi 0, 10 menjadi 8, 5 menjadi 3, 14 menjadi 12. Oke. Nah, ini adalah solusi berikutnya. Optimal belum? Ya kita cek lagi dengan membuat garis. Oke, karena 0 terbanyak adalah 3, yaitu di baris pertama maupun kolom pertama, nah, terserah Anda garisi yang mana ya. Terserah. Kemudian setelah itu masih ada 5 nol lagi. Kita cek di sini. Nah, kita tutupi dengan itu. Sehingga masih ada 5 nol karena 2 semuanya, terserah Anda garis yang mana. Atau di kolom yang kedua masih ada 3 nol dan nggak mungkin 3 nol kita tutup dengan 1 garis, maka pasti ada 4 garis yang bisa menutupi ini. Terserah garisnya. Bisa nggak lebih kecil garisnya untuk menutupi 0? Tidak mungkin. Kenapa? Ya karena kalau garisnya cuma 3, ada 0 yang tidak tertutupi. Karena itu ini adalah garis minimal yang bisa menutup semua nilai 0 di matrik itu. Ada 4, maka kita punya 4 nol independen. Padahal kan garisnya juga 4 ya, kolomnya 4 kan, maka banyak garisnya 4, kolomnya 4, maka dia sudah optimal. Sudah optimal, ya.
Tapi mana solusinya? Nah, kita identifikasi solusinya lewat nol independen gitu ya. Gitu ya. Itu nol independennya. Atau jadi gini, Anda lihat di situ, cara menentukan nol yang saya beri warna merah itu yaitu nol independen. Anda lihat dulu nol independen itu merah itu ya. Dia di kolom dan barisnya dia sendirian gitu ya. Nol yang tidak merah itu dianggap tidak nol, kan? Dia sendirian. Artinya apa? Saya punya 4 nol yang dia sendirian di garisnya dan di baris maupun kolomnya gitu ya. Sehingga dia ada solusi. Berarti ini solusinya adalah X13 sama dengan 1, X24 sama dengan 1, X32 sama dengan 1, X41 sama dengan 1. Yang lainnya 0. Gitu ya. Gimana cara menentukan nol independen? Yang paling mudah adalah Anda lihat di matriks sebelum ini. Jadi yang matriks optimal itu ya, yang masih ada garisnya itu, Anda cari nol yang dia sendirian di baris maupun kolomnya. Yang pertama, kita punya nol di kolom yang pertama dan baris yang keempat. Dia sendirian di barisnya. Maka dia adalah nol independen pertama kita. Setelah nol independen pertama, yaitu di baris keempat dan kolom ke-1, maka baris 4, kolom 1 itu jenuh. Sudah terwakili, maka hapus saja. Maka kita tinggal punya matriks 3x3. Gitu ya. Oke. Kita punya matriks 3x3 karena kolom 1 dan baris keempat kita hapus karena sudah ada yang mewakili yaitu nol independen di baris 1 di kolom 1 atau di baris 4 kolom 1. Kemudian ketika baris keempat dan kolom 1 kita hapus, kita punya 9 ya, kotak itu ya, dan nolnya masih ada 5, maka di situ ada nggak nol yang sendirian? Ada, yaitu Anda lihat ada 2 ya, yang nol sendirian ya. Yang pertama adalah 0 di baris 1 di kolom ketiga. Dia ada sendirian di kolomnya gitu ya. Jadi yang tadi dia sudah sendirian kan sebenarnya. Jadi okelah kalau kita bisa aja kita pakai itu ya, nggak usah kita hapus dulu ya. Gampangannya bisa seperti ini. Jadi 0 di kolom yang atau di baris keempat kolom 1 dia sendirian, maka dia dipilih. Kemudian 0 di kolom di baris yang pertama kolom ketiga dia juga sendirian, maka kita pilih. Nah, kita sudah punya 2 nol independen gitu ya. Setelah itu ada lagi nggak yang sendirian? Oke, sudah nggak ada kan yang sendirian. Semuanya ada pasangannya ya, ada temennya gitu ya. Oke, kalau kita punya nol sendirian di 2 itu, sehingga baris dan kolom yang memuat nol yang sendirian di baris satu kolom tadi itu Anda hapus. Maka kita punya matriks ukuran 2x2 gitu ya. Yaitu di baris 1 Anda hapus, di baris 4 Anda hapus, oke, dan di kolom 1 Anda hapus, oke, kemudian di kolom 3 Anda hapus. Anda akan tinggal punya matriks isinya adalah kolom kedua dan kolom keempat, baris kedua dan baris yang ketiga. Yaitu isinya 8, 0, 0, 0 gitu ya. Ya otomatis nol independennya ya bisa Anda pilih ini. Jadi 0 dengan sekolom dengan 8 itu independen. 0 yang sebaris dengan 8 juga independen. Maka Anda pilih saja 2 0 itu, maka kita punya solusi yaitu yang mana solusinya? Iya, solusinya adalah yang diberi tanda merah tadi itu. Itu ya. Maka dia adalah nol independen yang kita punya. Apa solusinya tunggal? Nah, ini pertanyaan. Apakah tunggal solusinya? Nah, solusi bisa tidak tunggal. Jadi, solusi bisa tidak tunggal. Tetapi untuk masalah ini, solusinya adalah tunggal. Solusinya tunggal untuk masalah ini. Tapi solusi tidak tunggal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, kita lihat.
Jadi kalau kita kembali ke informasi biaya yang di atas, maka solusinya adalah atau jumlah fungsi tujuannya adalah 13 ditambah dengan 22 ditambah dengan 27 ditambah dengan 23. Itu solusinya. Oke. Nah, jumlahnya berapa? Kita punya ini 30, 30, 30, 40, 40, 60, 85 kayaknya. 85 jumlahnya. Artinya apa? Fungsi tujuannya adalah 85 dengan X 1321, X 2421, X 3221, X 41 itu 1. Nah, fungsi tujuan adalah 85. Bisa saja nanti fungsi tujuannya 85, tapi X yang berbeda, itu nggak masalah. Itu ada solusi alternatifnya. Nanti ada banyak solusi, yaitu fungsi tujuannya sama, tapi X-nya itu berbeda-beda. Oke. Nah, itu 85 jumlahnya. Ini bisa saja 85 juga, tapi X-nya tidak di tempat itu. Bisa seperti itu. Oke, sederhana. Ya, ini adalah materi yang paling sederhana pada materi riset operasi.